Halo, jumpa lagi dengan kita dalam acara Pabrikers dari YouTuber pada hari ini. Bersama saya Dodi Firmansyah, pemimpin redaksi jurnal kawasan.com, dan di samping saya sudah hadir Ketua DPK Apindo Kota Tangerang, Ya, Pak Haji Ismail. Selamat sore, Pak. sore. Dan di sampingnya Pak Budiman. Beliau adalah Sekretaris Eksekutif Apindo Kota Tangerang, dan pada kesempatan hari ini kita akan banyak berbincang mengenai hal-hal terkait dengan hubungan industrial dan isu-isu lokal, dan tentu saja tentang bagaimana kiprah Apindo atau DPK Apindo Kota Tangerang dalam mengadvokasi atau membantu anggotanya untuk biar tetap bisa berjalan lancar dalam berbisnis dan di dunia industri di Kota Tangerang. Selamat sore Bapak-bapak. Sore. Selamat sore. Kabar sehat semuanya ya? Sehat. Sehat, Ya. sehat. Pak Haji, ini boleh mungkin agak diinformasikan kepada kita para pabrikers ya. Pabrikers itu orang-orang pabrik, Pak. Sebutannya kita pabrikers gitu. Nah, jadi terkait dengan isu-isu atau memang problem apa Pak yang di Kota Tangerang ini terkait dengan dunia industri saat ini? Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi kalau di DPK Apindo Kota Tangerang ini setelah pasca COVID, setelah situasi kondisi pemilu, ya, jadi sekarang sudah berjalan normal, sudah membaik, ya. Cuman ada permasalahan-permasalahan persaingan di usaha sekarang memang belum stabil kayak dulu lagi, ya. Sekarang masih tetap kalah bersaing kita dengan produk-produk luar, banyak yang efisiensi dan maupun rasionalisasi, ya, terkait juga masalah hal-hal yang banyak terkait masalah UMK, termasuk permasalahan terbatasnya lahan, dan itu investasi yang ada di Kota Tangerang. Namun Apindo tetap bisa bertahan dan bisa operasional dengan situasi kondusivitas di Kota Tangerang. Alhamdulillah, jadi tetap masih kita stabil walaupun ada beberapa perusahaan yang tutup maupun yang rasionalisasi setelah pasca COVID gitu Pak. Ya, jadi pasca COVID ini memang banyak yang berguguran atau dibandingin ini Pak? Iya, iya. Banyak yang tutup, ada yang bangkit juga gitu loh ya. Tapi banyak yang tutupnya daripada yang bangkitnya gitu. Oh gitu. Oke Pak. Anggota Apindo sendiri berapa Pak sampai saat ini? Ya, memang kita anggota Apindo kita sekitar 300 perusahaan besar, kecil, dan menengah. Dari belum semua memang masuk anggota Apindo. Dan tetap kita membantu anggota-anggota yang menghimbau, yang bukan anggota Apindo, tetap ikut anggota Apindo, karena kita di LKS Tripartit maupun DPK, kita ada duduk di dalamnya, dan tetap kita pendekatan dengan pemerintah kota cukup dekat gitu melalui asosiasi ini. Iya, jadi dari keseluruhan anggota itu rata-rata memang perusahaan manufaktur ya Pak? Ya, betul. Apakah Apindo itu sebenarnya memang selama ini ya identik dengan industri manufaktur? Sebenarnya terbuka tidak dengan perusahaan yang lain, Pak? Terbuka juga, siapapun perusahaan mau UMKM maupun apa tetap kita bantu untuk masuk anggota Apindo, kita himbau gitu loh supaya anggota semakin asosiasi semakin kuat gitu loh. Kalau memang anggotanya banyak dan bisa berkontribusi di asosiasi pengusaha Indonesia gitu. Ke Pak Budiman. Pak Budiman, Apindo Kota Tangerang ini dikenal sebagai salah satu yang sangat peduli ya, advokasi hukum untuk anggotanya. Ini kasus apa aja nih Pak yang sudah diurusin nih Pak? Ya, kalau kepada case ini atau perkara ini memang kalau di perusahaan ini kan ada berbagai perkara juga. Ada perkara mengenai ketenaga kerjaan, ada perkara mengenai lingkungan hidup, gitu. Terus juga ada perkara-perkara yang lainnya.
Nah, kita memang dalam hal ini kan di Apindo Kota Tangerang ini ada advokasinya. Jadi apabila ada anggota yang memang meminta bantuan hukum, meminta nasihat hukum, juga meminta konsultasi hukum, kami akan siap melakukan perbantuan hukum gitu ya. Karena bagaimanapun juga kan anggota itu adalah harus dibantu oleh kita, oleh kepengurusan begitu ya. Dan selama ini berjalan dengan baik, sehingga setiap permasalahan itu bisa diselesaikan juga dengan baik juga seperti itu. Iya, iya. Sejauh ini apa Pak yang konkret yang memang sudah diselesaikan, masalah apa kira-kira? Apakah PHK atau limbah atau bagaimana? Ya, PHK juga ya, pemutusan hubungan kerja itu juga ya. Kita kan bagaimana sekarang ke perusahaan itu, karena di perusahaan juga kan kita ada LKS Bipatrit ya, itu juga aturan yang kita pakai bahwa semaksimal mungkin kalau ada permasalahan itu selesai secara Bipatrit. Nah, tetapi kalau memang itu tidak bisa diselesaikan, berarti kan kepada mediator tripartit kan begitu kan, tidak bisa diselesaikan dengan mediator ketenagakerjaan, berarti kita ke PHI kan seperti itu kan. Nah, kita bantu juga seperti itu ya. Pak Haji, jadi terkait tadi yang disampaikan Pak Budiman tadi, salah satunya mungkin UMK ya. Kalau dari Apindo sendiri untuk 2024 ini memang bagaimana? Apakah cukup puas dengan yang sudah keputusan? Ya, kita ikut regulasi pemerintah ya. Kalau memang pemerintah udah mutusin, ya kita harus wajib untuk menjalankan UMK tersebut kan gitu loh. Jadi kita ikut aturan aja. Kalau asosiasi pengusaha ini kita ikut aturan pemerintah. Artinya sudah melalui forum tripartit kita laksanakan aja gitu Pak ya? Ya, melalui Dewan Pengupahan Kota. Dewan Pengupahan ya. Iya. Oke. Kemudian ini Pak, tadi yang terkait masalah PPh 21 nih Pak, ya, yang sekarang memang lagi banyak juga ada kegelisahan dari karyawan, dari ini ternyata makin gede katanya gitu loh. Iya. Apindo sendiri salah satunya bikin acara tadi ya, gimana Pak? Ya, cukup bagus sih acara tadi ya berlangsung karena memang aturan baru yang berlaku 1 Januari 2024 ini terkait PPh 21 ini memang kita baru diterapkan di Januari ini, sehingga anggota-anggota itu banyak yang menanyakan juga gitu loh. Dan kita juga menanyakan sumbernya kan belum tahu juga kan, baru bisa dilihat di berita-berita dan di Google Map gitu beritanya. Ternyata kan ada acara ini sangat antusias gitu dari anggota kita maupun dari pengurus juga, itu sangat biar semua perusahaan mengerti terkait masalah PPh 21 ini yang walaupun sudah mau berlaku, ya kita mau nggak mau ya kita ikut aturan dari pemerintah. Iya, iya. Ya, memang tadi teman-teman bagi semuanya, jadi kita bikin sebuah event yang memang memberikan pencerahan dengan menghadirkan narasumber yang cukup kompeten ya menjelaskan itu, dan memang tetap aja kurang lama gitu ya Pak. Dari Pak Budiman sendiri melihatnya gimana Pak? Apakah memang perusahaan di Kota Tangerang ini nggak mampu untuk bayar pajak atau gimana? Jadi begini ya, ya kalau di perusahaan-perusahaan sih pasti akan mengikuti aturan yang regulasi yang ada ya gitu ya. Memang sih kan ini baru juga disahkan, dan itu kan dimulainya untuk PPh 21 itu kan berlaku efektifnya di Januari 2024 kan gitu. Jadi ini juga perlu memang sosialisasi juga ya. Dan juga perlu seperti tadi ya, kami juga berterima kasih ya kepada Jurnal Kawasan, salah satu media yang memang sangat memperhatikan juga perusahaan-perusahaan untuk bagaimana juga bisa mensosialisasikan aturan-aturan dan juga bagaimana memberikan suatu informasi kepada kita perusahaan-perusahaan mengenai aturan dari regulasi yang ada. Dan dengan acara yang baru diselenggarakan ini, kami juga banyak berterima kasih nih adanya kerjasama
kita dari keanggotaan Apindo mengucapkan banyak terima kasih atas penyelenggaraan mengenai tadi penjelasan PPh 21 ya, karena ini kan juga narasumbernya orang-orang yang kompeten ya di bidangnya ya, yang sangat jelas sekali dalam memberikan informasi, memberikan suatu wawasan kepada kami seperti itu. Dan kami menginginkan lagi ke depannya juga ada hal-hal yang sama seperti inilah, begitu kan. Ya, baik. Mungkin terakhir nih Pak, untuk Pak Haji, dengan situasi seperti sekarang ya, politik sudah selesai, jabatan pilpres pemilu sudah selesai, nih harapan dari Apindo sendiri untuk kondusivitas investasi dan segala macam di Kota Tangerang ini apa Pak? Ya, tetap tumbuh dan berkembang lah ya, dunia industri, manufaktur khususnya juga UMKM di Kota Tangerang ini tetap orang masih mau berinvestasi biar tetap bisa mempekerjakan karyawan-karyawan penduduk lokal maupun ngidupin ekonomi yang ada di Kota Tangerang. Ya, oke, Bapak mungkin ada harapannya apa? Ya harapannya nanti ya semoga kita ke depannya perekonomian nasional dan internasional juga bagus ya, begitu ya. Memang sekarang ini kan kita tadi Pak Ketua DPK Apindo Kota Tangerang kita ada melewati masa-masa kemarin itu ada COVID, terus adanya ya konflik di Ukraina dan Rusia, terus juga yang terakhir adalah di Palestina ya. Mudah-mudahan itu juga semuanya juga bisa kita lewatilah dengan baik. Karena kita sih selalu optimis ya di pelaku usaha. Semoga kedepannya nih tambah membaik terus perekonomian baik nasional maupun internasional seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haji Hermae, Ketua DPK Apindo Kota Tangerang dan Bapak Budiman. Baik, teman-teman pabrikers semuanya, demikian tadi perbincangan santai dengan Ketua DPK Apindo Kota Tangerang dan Sekretaris Eksekutif DPK Apindo Kota Tangerang. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan dari diskusi singkat kita pada hari ini. Jumpa lagi di acara-acara kita. Dadah. Dah, saya selalu. Oke.